ada, mari bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kitab yang berisi tentang fatwa-fatwa daripada Imam Romli, di mana kitab ini saya kutip dari Fatawa Ar-Ramli juz 3 halaman 125 berkaitan dengan tradisi yang sudah mengakar di tengah-tengah umat Islam Indonesia. Ya, ini salah satunya adalah mengirim Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para tabi'in, kepada para ulama, aulia, orang tua kita, dan seterusnya. Kita ini harus bahas satu-satu, pastikan bahwa apa yang kita baca, apa yang kita amalkan ini benar-benar mendapat tuntunan dari Al-Quran, Al-Hadis, dan tentu arahan dari para ulama. Karena itu Al-Fakir ingin menyampaikan berkaitan dengan ini dengan mengutip pandangan para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila amman qara'a syai'an minal Qur'ani. Ini beliau, Imam Romli, ditanyakan tentang orang yang membaca Al-Quran. Apakah itu Fatihah, apakah itu seluruh Al-Quran, atau surat-surat Al-Quran, misalnya baca Yasin atau Qulhu dan sebagainya. Kemudian wa ahda thawabahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa awsala ila hadratihi, dan dia memohon agar sampai pahalanya kepada beliau. Au ziyadatan fi syarafihi, atau memohon, ya Allah, semoga kemuliaan Nabi Muhammad makin tinggi, makin mulia. Au muqaddaman baina yadayhi au ghayra dzalika, atau kita memohon, ya Allah, semoga sampai keharibaan Nabi, atau bacaan-bacaan lain, kalimat-kalimat yang lain, sebagaimana sudah biasa dilakukan di antara kita, khususnya warga Nahdliyin, warga Nahdlatul Ulama di Indonesia. Nah, ini intinya pertanyaan ini mengarah kepada apakah boleh kita mengirim Fatihah atau Yasin atau Qulhu kepada Nabi Muhammad. Dan biasanya kita ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, semoga disampaikan kepada hadratin Nabi, keharibaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang saya baca ini, Fatihah yang saya baca, Yasin yang saya baca, tahlil yang saya baca. Nah, ini para jemaah sekalian, hal dzalika jaizun, apakah tradisi ini boleh, mandubun, dan dianjurkan, disunatkan, di mana yu'jaru fa'iluhu, orang yang mengamalkan ini akan mendapat pahala, aula atau tidak. Nah, ini pertanyaan di dalam kitab Fatwa Imam Romli ini, para jemaah sekalian. Ada orang yang mencegah juga, ada. Wa man mana dzalika, sedangkan orang yang melarang itu mutamassikan
berpegang teguh bi annahu amrun mukhtara. Amaliyah ini termasuk amal yang diada-adakan, amal bid'ah istilahnya. Lam yarid bihi atharun, di mana tidak ada ajaran dari Nabi ya. Wala yang bagi, dan tidak seharusnya ayyajtari ala maqamihi, berani-berani untuk katakanlah menambah makomnya Nabi yang mulia ini, illa bima waradah, kecuali apa yang sudah diajarkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Misalnya kasolati alaihi, membaca sholawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, su'alil wasilah, termasuk juga mohon wasilah. Hal huwa musibun aula, apakah ini benar atau tidak? Ya, kesimpulannya pertanyaan ini, apakah boleh kita mengirimkan pahala kepada Nabi? Intinya itu. Ini para jemaah sekalian. Kemudian di sini para jemaah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertanyaan itu kemudian dijawab oleh Imam Romli di dalam kitabnya Fatawa Imam Romli, bahwa fa'ajabah na'am dzalika jaizun bal mandubun qiyasan ala sholati alaihi sallallahu alaihi wasallam wa qiyasan ala su'alil wasilah. Jadi pertanyaan itu langsung dijawab bahwa dzalika jaizun, hal itu, tradisi membaca Al-Fatihah itu kepada Nabi boleh. Bal mandubun, bahkan disunatkan. Kok berani? Ya, dikiaskan atau disamakan ala sholati alaihi, atas bacaan sholawat kepada Nabi dan permohonan wa su'alil wasilah, dan mohon wasilah. Ini kan ada juga doa al-wasilah, mohon perantaraan kepada Nabi. Saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang sholawat misalnya, Nabi Muhammad ini kan sudah mulia. Nabi Muhammad ini sudah selamat. Mengapa masih dibacakan sallallahu ala Muhammad atau kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad? Nah, ini kan artinya kita mengirimkan pahala kepada Rasulullah. Nah, ini para jemaah sekalian. Maka kalau membaca sholawat semacam itu yang dalam rangka mendoakan kepada Nabi Muhammad, diperbolehkan. Dalam hal ini maka juga diperbolehkan kita itu mengirimkan Fatihah, mengirimkan bacaan Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi na'am dzalika jaizun, boleh, bal mandubun, bahkan disunatkan. Mengapa? Qiyasan ala sholati alaihi, dikiaskan terhadap bacaan sholawat kepada Nabi, dan dikiaskan dengan permohonan wasilah kepada Nabi. Kemudian wal maqamil mahmud, dan makom yang terpuji. Wa nahwi dzalika, apa titik temunya? Bijami'id du'a, semuanya itu adalah mendoakan kepada Nabi. Doa apa? Bi ziyadati ta'zimihi, agar bertambah kemuliaan Nabi. Wa qad jawazahu jama'atun minal mutaakhirin, para ulama mutaakhirin itu memperbolehkan amal ini. Wa alaihi amalun nas, dan masyarakat mengamalkan ini, umat Islam mayoritas.
Dan apabila sudah diamalkan oleh umat Islam dan dianggap baik oleh para ulama, ini mengacu kepada sabda Nabi, berarti ini baik. Karena Rasulullah menyampaikan, wa ma ra'ahul muslimuna hasanun fahuwa indallahi hasanun. Apa yang dipandang oleh orang Islam ini baik, maka menurut Allah itu baik. Fal mani min dzalika ghairu musibin. Adapun orang yang melarang ini tidak benar. Tidak tepat. Nah ini saudara-saudara sekalian, saya kutip di dalam fatwa Imam Romli juz 3 125. Artinya amaliyah yang dibaca oleh kita berkaitan dengan kirim Fatihah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada dasarnya, yakni pandangan para ulama. Dalam hal ini tentu ulama mengacu kepada hadis dan tentu mengacu kepada Al-Quran. Itu selesai, nggak usah dibahas itu. Karena kalau setingkat Imam Romli sudah menyampaikan demikian, maka Al-Faqir tentunya akan mengikuti pandangan beliau. Hanya saja umpama ada orang yang tidak sependapat, ya silahkan saja, itu urusan dia. Yang terpenting jangan sampai nadanya mengejek, ya, mentertawakan. Itu yang tidak benar. Ya. Misalnya, saya tidak berani, Nabi Muhammad sudah mulia begitu, kok masih dikirim-kirimin Fatihah? Ya, nggak berani saya. Mereka sambil ketawa, ngenyek, sambil mencibir misalnya terhadap amalia kita ini, yang nggak boleh. Ya. Kita ini mau yasinan, mau maulidan, mau doa kepada Nabi Muhammad kirim Fatihah dan seterusnya adalah tradisi kita. Ya kita kan ada dasarnya. Dasarnya pandangan ulama. Kalau mereka yang tidak mengamalkan punya dasar, ya silakan. Kan enak kalau begitu. Dan bagi saya, kalau memang itu ada pandangan ulama yang mengatakan sebaliknya, berarti ada khilaf. Nah, di kalangan kita ini khilaf itu biasa. La yungkarul mukhtalafi, masalah khilaf ya nggak usah diingkari, nggak usah dikomentari. Nggak usah, apalagi dengan nada mengejek. Maulidan, yasinan, emang ada di zaman Nabi, hehehe. Sambil ngenyek begitu ya, nggak benar, ya nggak boleh. Baru wa innama yungkarul mujma'ale, kalau menyangkut sesuatu yang disepakati oleh ulama yang sudah menjadi ijma, kok dilanggar, baru kita ini tegas. Misalnya mengatakan Tuhan ada di langit, itu sesuatu yang salah itu. Baru kita tegas, itu salah. Baru kita komentar. Kok Tuhan ada di langit, berarti Allah itu butuh tempat dong. Ya. Sebelum ada langit, Allah itu ada di mana? Ini serius, ini soal tauhid. Jangan sampai kita itu mempunyai pandangan yang salah. Ini para jemaah sekalian, jadi kesimpulannya bahwa diperbolehkan, bahkan mandub. Mandub itu dianjurkan. Mengapa dianjurkan? Mengapa diperbolehkan? Karena disamakan dengan membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kita misalnya mohon wasu'alil wasilah kepada Nabi. Kemudian memohon kepada Allah agar wa ba'atsum maqama mahmudan alladzi wa'attah. Jadi mohon kepada Allah agar Nabi Muhammad dikasih makom yang mahmud. Ini pangkat yang mulia. Wa nahwi dzalika. Kan diperbolehkan. Termasuk juga kirim Fatihah juga diperbolehkan. Kirim bacaan Quran juga diperbolehkan. Apa kesamaannya, titik temunya? Katanya Imam Romli, bijami'id du'a. Titik temunya adalah karena sama-sama mendoakan terhadap biziyadati ta'zimihi,
dengan menambah ta'zim kemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini diamalkan, diperbolehkan oleh para ulama mutakhirin, dan ini diamalkan sampai hari ini. Dan mayoritas umat Islam mengamalkan, maka berarti itu baik. Mengapa? Dasarnya Rasulullah mengingatkan wa ma ra'ahul muslimuna hasanun fa huwa indahum hasan. Apa yang dipandang oleh umat Islam itu hasan, baik, ya maka menurut Allah itu baik. Karena itu kalau kita ingin aman, fa alaihi bil jamaah, ikut kepada mayoritas. Ya, alaikum bisawadil a'zam, ikut kepada kelompok yang terbanyak. Ini kalau terjadi perbedaan-perbedaan, mana yang akan diikuti. Demikian para jemaah sekalian, pengajian singkat pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menambah kedekatan kita kepada Allah dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa dan kirim Fatihah kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga jami ikhwanihi minal anbiya wal mursalin, para sahabat, keluarga Nabi, tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Juga kita hadiahkan pahala Fatihah ini kepada kedua orang tua kita yang sudah wafat, kakek nenek kita, kaum muslimin wal muslimat dimanapun saja berada, khususnya mereka yang sudah wafat yang dilupakan oleh keluarganya, min masyariqil ardi wa magharibiha, di seluruh penjuru dunia ini. Annallahu yaghfiru dzunubahum wa nawwarallahu darahum bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.